Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 11 Rumah Impian. Dalam suasana serba canggung ini, aku berharap suatu hari ada keajaiban yang membuat kami bisa saling menerima. Sungguh ini bukan inginku, aku hanya ingin dinikahi dan dinafkahi. Tidak sampai pada tahap perebutan suami. Ozu datang dan memberiku obat yang sama seperti yang kemarin dia berikan padaku. Aku segera menerimanya, tidak lupa mengucapkan terima kasih. Saat ini aku tidak tahu bagaimana perasaan Ozu padaku setelah apa yang terjadi. Papanya bahkan sampai menamparkan mamanya karena membelaku. Kemungkinan besar Ozu pasti semakin membenciku. Bisa tinggalkan kami berdua, Bi? Tanya Ozu pada Bisum dan Yuyun yang masih membantuku, yang membuat aku terpaku. Maaf sudah membuat semuanya jadi begini, kataku setelah sekian lama hanya keheningan yang meliputi kami. Apa itu penting? Bukannya ini yang kamu inginkan? Dengan papa yang akan menceraikan mama, kau bisa berkuasa seorang diri? Aku tidak ingin menjawabnya, karena sebenarnya Ozu pasti tahu jika aku tidak ada maksud seperti itu. Kau tidak harus mengiba dan memasang wajah melas begitu, karena papa akan selalu membelamu dan memberimu segalanya yang dia punya. Termasuk menukar kebahagiaan mama dengan kesedihan untuk terus membelamu. Tekan Ozu dengan wajah merah padam. Aku tidak pernah meminta kemewahan apapun pada papamu, ucapku menjelaskan. Terlalu banyak pria di muka bumi ini untuk kau goda, mengapa harus papaku? Tanyanya tajam yang membuatku terdiam. Itu karena aku terlalu lelah akan ujian kemiskinanku. Aku tidak peduli bagaimana nanti Ozu menilai. Setidaknya aku sudah mencoba menjelaskan. Munafik, aku sangat tahu tipe seperti apa wanita sepertimu. Aku tidak menyangka jika Ozu bisa membenciku sebesar ini. Pernikahan yang awalnya kupikir bisa merubah kehidupan lelahku, justru semakin membuatku tertekan. Kadang awal dari sebuah bencana berawal dari diri sendiri. Dan kita akan menyadari saat kita sudah tidak bisa kemana-mana untuk menghindar. Jangan limpahkan rasa kesalmu pada Lilizu. Tiba-tiba Mas Sean sudah ikut masuk ke dalam kamar. Kau bisa marah pada papa, tapi tidak pada Lily. Jika kau kesal karena papa menamparkan mamamu, kau juga harus pahami kesalahannya. Kau sudah bukan anak kemarin, yang tidak tahu perihal masalah rumah tangga papa dan mamamu sejak dulu. Mengapa harus kau lampiaskan pada Lily, yang tidak menahu masalah yang sudah lama ada? Keluarlah, jangan ikut campur urusan papa. Papa kecewa padamu, tidak seharusnya kamu memihak pada orang yang salah. Mendengar ucapan Mas Sean, mulut Ozu tertutup rapat. Mas Sean bicara dengan pelan namun penuh penekanan dan tatapan tajam pada putranya. Aku hanya menunduk, karena memang aku tidak ingin memperkeruh keadaan. Ozu berdiri, aku bisa melihat Ozu menatap sekilas padaku dengan tatapan kesalnya. Setelah kepergian Ozu, Mas Sean menarik daguku, membawa mata ini untuk menatap dia yang menatapku lembut.
Kau ingin mengatakan sesuatu? Tanya Mas Sean membawa ibu jarinya mengusap luka di sudut bibirku. Bawa aku pergi, Mas. Lirihku dengan air mata yang sudah tidak bisa kubendung. Kau ingin rumah yang seperti apa? Tanya Mas Sean dengan netra yang menatap wajahku. Mendengar pertanyaan Mas Sean, aku langsung mengeleng. Cukup kontrakan rumah sederhana untukku, Mas. Tidak masalah jika hanya sepetak, asal aku tidak membuat mereka terusik. Aku merasa bersalah dengan berada di sini. Aku tidak salahkan mengeluh. Rasanya aku sudah tidak tahan terus-menerus jadi pelampiasan kekesalan. Apa kata orang istriku tinggal di rumah kontrakan, Li? Mas Sean mengusap kepalaku yang lagi-lagi berdenyut. Karena bekas jambakan Mama Ozu dan neneknya. Katakan, seperti apa rumah impianmu? Mas Sean menarikku ke dalam pelukannya yang hangat. Ku akui Mas Sean terlalu baik untukku. Bahkan pelukannya juga begitu nyaman untuk menenangkan hatiku yang risau. Li. Beliau menuntutku untuk menjawab. Rumah impianku adalah rumah kecil di tengah tanah subur. Aku ingin menanam banyak sayur mayur di sekitar dan halaman, memenuhi sekeliling rumah dengan tanaman bermanfaat. Ada bunga, ada sayuran, ada buah, ada sepetak kolam yang berisi ikan. Rumah impianku rumah kecil yang memiliki cadangan pangan. Agar aku tidak perlu takut sulit makan lagi, aku utarakan keinginanku yang sebenarnya. Tidak peduli bagaimana Mas Sean mengilaiku. Aku hanya ingin menyampaikan keinginanku tentang rumah impian, ya rumah impian. Rumah yang tidak harus menjadi nyata, karena itu hanya rumah yang selama ini memenuhi imajinasi. Mas Sean meraih tanganku untuk dibawa ke bibirnya yang dikelilingi cambang. Bagaimana mungkin bisa mewujudkan segala mimpimu? Jika tanganmu saja sekecil ini, kata Mas Sean sambil mengecup tanganku cukup lama. Mas, aku sengaja ingin merubah pembahasan. Agar tidak membuat Mas Sean berpikir macam-macam. Terlebih berpikir bahwa aku ini tamak. Tadi aku mengatakannya karena Mas Sean menanyakan perihal rumah impianku. Aku hanya menjawab jujur dan tidak sama sekali ingin dipenuhi olehnya. Mas Sean hanya bergumam, "Kemana istri Mas Sean?" Tanyaku, "Di sini." Jawab Mas Sean dengan cepat. Tak lupa senyum hangat itu terpatri pada bibirnya. Maksudnya mana Ozu? Mas Sean langsung berdecak. Ku suruh pulang. Aku tidak suka dia terus mengganggumu. Wajar beliau membenciku karena aku adalah perebut kebahagiaan beliau. Aku mengatakan itu sambil menyandarkan diri pada Mas Sean. Mas, malam ini Mas Sean waktunya bersama dengan Mama Ozu. Ingatku, takut Mas Sean terlena dengan keadaan kami ini. Aku ingin di sini, kamu jangan merusak suasana hatiku, Li. Ucap Mas Sean sambil menepuk pahaku yang duduk memeluknya. Mas harus adil. Kataku, semalam Mas Sean sudah memberiku nafkah batin. Kini giliran Mas Sean memberikannya pada istrinya yang lain.
Bagaimana mungkin ada wanita yang menyodorkan suaminya untuk tidur dengan wanita lain? Suara Mas Sean terdengar kesal. Beliau bukan orang lain, Mas. Beliau juga berhak mendapatkan perhatian, Mas. Sudah lama aku tak memperdulikannya. Mas Sean kian memeluk tubuhku. Jika itu Mas lakukan sebelum Lily ada itu tidak masalah. Tapi jika Mas melakukannya saat ini, itu jadi masalah, Mas. Karena Lily ikut menanggung dosanya. Jika aku tahu Mas tidak adil dan aku tidak mengingatkannya. Seorang pemuda sedang mendengarkan suara pasangan yang sedang saling berbicara. Raut wajahnya tampak berubah-ubah. Sesekali tangannya mengepal, sesekali tangan itu juga seperti ingin mendorong pintu di hadapannya. Pemuda itu adalah Ozu. Setelah diminta pergi papanya, Ozu merasa penasaran apa yang akan dibahas sang papa dengan istri barunya. Yang membuatnya bersikeras untuk mendengarkan. Ozu tidak pernah menyangka keingintahunya membangun sebuah rasa yang tidak seharusnya tumbuh di hatinya. Seperti sebuah benih bibit unggul yang terjatuh di tanah subur, membuatnya mudah tumbuh dan berkembang. Malam itu Tuan Sean benar-benar pulang ke rumah Nyonya Natalia Javan seperti saran Lily. Mas, Nyonya Natalia langsung menyambut kedatangan Tuan Sean Pramaja. Dengan tatapan tidak percaya, namun setelahnya kepercayaan dirinya langsung tumbuh dengan cepat. Aku tahu, Mas, kamu tidak akan pernah bisa benar-benar marah denganku. Aku kesini atas permintaan Lily. Jawab Tuan Sean terus terang. Jangan bawa nama wanita murahan itu ke sini, Mas. Gertak Nyonya Natalia. Tuan Sean langsung melepas tangan Nyonya Natalia yang menggamit lengannya yang tertutup jas mahal. Jujur sebenarnya aku juga tidak ingin menginjakkan kakiku di tempat ini lagi. Apa maksudmu, Mas? Bukankah hubungan kita sudah baik-baik saja? Bahkan kamu sudah mau kembali menyentuhku? Nyonya Natalia berteriak lantang. Bagaimana dia bisa percaya jika suaminya tidak sudi menginjakkan kakinya di rumah ini? Sedangkan baru kemarin dia kembali merajut manis madu bersama suaminya. Sama halnya hari ini, kemarin malam pun aku kesini. Karena permintaan dari wanita yang baru saja kau sakiti baik hatinya ataupun fisiknya. Tuan Sean menatap dingin, rahangnya yang berbulu mengetat. Matanya memancarkan kemarahan yang sesungguhnya. Tidak beda jauh dengannya. Mendengar ucapan Tuan Sean, Nyonya Natalia merasa terhina. Apa yang sudah jala, itu berikan. Sampai kamu mau menuruti perintahnya layaknya seorang budak? Geram Nyonya Natalia. Sesuatu yang tidak kau berikan padaku, Natalia. Ucap Tuan Sean Pramaja dingin. Mata Nyonya Natalia memerah. Kau terperdaya oleh tampilannya yang polos, Mas. Aku yakin dia itu mau bersama denganmu hanya karena kamu kaya raya. Dia tak lebih seperti lintah darat. Ujaran kebencian terus keluar dari bibir indah Nyonya Natalia. Untuk membuat Tuan Sean Pramaja meninggalkan istri mudanya,
Bagaimana dengan dirimu sendiri, Nat? Tuan Sean tersenyum miring. Tanyakan pada dirimu sendiri puluhan tahun kau bertahan karena rasa cintamu padaku. Atau karena takut kehilangan penjamin hidupmu? Jika kau bisa menemukan jawabannya, harusnya kau paham apa yang terjadi saat ini, siapa penyebab utamanya. Setelah berkata demikian, Tuan Sean Pramaja segera masuk ke dalam kamar, meninggalkan Nyonya Natalia yang terdiam kaku. Sejak kepergian Mas Sean, aku hanya berdiam diri di kamar. Bisum juga sudah mengantarkan makanan untukku, atas perintah Mas Sean tentunya. Karena beliau tidak ingin aku repot naik turun dengan keadaanku yang sedang lemas. Sebenarnya aku bukannya tidak jenuh, hanya aku juga tidak ingin turun. Tentunya karena aku belum siap untuk bertemu Ozu. Karena saat ini ku yakin Ozu akan semakin membenciku. Aku menghampiri pintu yang diketuk. Aku pikir Bisum yang kembali menemuiku, namun ternyata aku salah. Karena begitu pintuku buka, Ozulah yang berdiri gagah di sana. Bahkan tanpa ku persilahkan masuk, Ozu menyelonong begitu saja ke kamar yang ku tempati bersama Mas Sean. Zu, aku sedang tidak ingin berdebat. Aku berkata apa adanya, sungguh hari ini aku begitu lelah, badanku juga terasa nyeri sana, sini. Ozu langsung menatapku saat aku mengeluarkan pikiranku. Aku hanya khawatir, karena sejak papa pergi kamu tidak turun. Aku sedikit heran melihat sikap Ozu yang terlihat berbeda. Bahkan dia melihatku dengan tatapan matanya yang indah. Aku hanya ingin istirahat, apa kamu membutuhkan sesuatu? Aku bertanya demikian karena ini sudah malam. Pasti Yuyun dan Bisum sudah kembali ke pavilion. Aku gugup karena bukannya menjawab pertanyaanku. Ozu justru semakin mendekat berjalan ke arahku. Maaf, aku hanya benar-benar mengkhawatirkan keadaanmu. Karena sejak tadi kamu tidak kelihatan. Ozu memang berdiri tepat di hadapanku. Namun dia benar-benar tidak menyentuhku sama sekali. Aku hanya sedang tidak ingin kemana-mana. Kataku, berusaha untuk terus terlihat berani meskipun dada ini berdegup kencang. Apa kau mencintai papaku? Pertanyaan Ozu membuatku bergeming. Apa kau takut dengan papaku? Zu, jika kamu tidak butuh bantuanku, tolong keluarlah. Tidak enak jika ada yang melihat kita bersama. Aku tidak ingin menciptakan gosip nantinya. Apa kau takut dengan papaku? Aku istri papamu, dan harus menjaga perasaannya. Tolong pergilah Zu, aku tidak ingin terjadi fitnah. Aku bisa pergi kemanapun, tetapi aku tidak akan bisa membiarkan kamu bahagia. Kata-kata yang keluar dari bibir Ozu sangat menyakiti hatiku. Apa dia melihatku sedang bahagia saat ini? Bahkan aku merasa untuk bernapas saja rasanya susah. Saat aku menyadari keputusan untuk menjadi istri Mas Sean adalah keputusan yang membawa penyesalan mendalam.
Air mata yang tadinya sudah berhenti kini kembali mengalir turun. Ya Tuhan, bahkan meskipun selama ini aku hidup penuh dengan kekurangan, akan tetapi menangis adalah satu hal yang jarang kulakukan. Tapi saat ini, air mata seperti teman keseharianku. Aku sudah. Li, ucapanku terputus saat tiba-tiba Mas Sean berdiri di ambang pintu. Dadaku bergemuruh saat ini. Bagaimana jika Mas Sean berpikir macam-macam? Karena aku dan Ozu terlihat di kamar berduaan, segera ku hapus air mataku dan mengukir senyum seindah mungkin. Otakku tiba-tiba terasa lumpuh. Tidak bisa sama sekali untuk diajak berpikir. Bersambung.